kemurahan Tuhan, kita boleh melihat kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau naikkan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini kami Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kami dapat menangis segala perkara yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sebab bukan dengan kekuatan kami, mau pandang Kau. Dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
harapan dalam harapan dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Beri bagimu, terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada waktu ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan di tempat kami masing-masing. Dalam melalui pujian dan penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bila sebentar kami akan membaca firman Tuhan, biarlah Tuhan juga melawat kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh menguatkan kami kembali, boleh meneguhkan kami kembali, sehingga kami Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberi kemampuan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini bisa saya screen, Alex. Saya mau saya screen ini. Silakan Pak Daud, nggak bisa kok. Ya. 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 Sekarang saya kasih tema dalam situasi sekarang, kita andalkan Tuhan Yesus. Ya, kenapa hidup begitu sulit jika kita tidak mengandalkan Tuhan? Ini masalah sekarang kalau kita lihat situasi saat ini. Dalam 1 Tawari, kita bisa buka Alkitab kita. 1 Tawari 21 ayat 1 sampai 15. Ya, 1 Tawari. Di Perjanjian Lama, ya, ini 1 Tawari saya akan bacakan juga. Ya, sebentar. Ayat 1 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai ke Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hambamu, hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benjamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah,
Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tetapi firman Tuhan kepada Gad, lihat Daud. Ayat 10, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara ku hadapkan kepadamu. Pilih salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkata ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedangkan pedang musuh menyusun engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hati, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pulanglah Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya lalu menyesal. Ya, karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah kepada malaikat pemusnah itu, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengerikan orang Yebus. Kalau kita melihat di sini, bagaimana Daud di sana dikatakan iblis juga membisikkan, ya, membisikkan. Kalau kita lihat ini Raja Daud, ya, saat itu Raja Daud telah mencapai puncak kejayaan. Kalau kita lihat bagaimana Daud mencapai puncak kejayaannya. Raja Daud ditopang para penglimanya yang sangat loyal, membawa kerajaan Israel menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Lihat bagaimana kerajaan Israel sangat disegani pada waktu itu. Mereka telah mengalahkan musuh-musuhnya dalam peperangan secara militer. Namun kemudian terjadi peperangan rohani. Nah, di sana di satu sisi mereka kuat. Di dalam peperangan, di dalam pertahanan mereka kuat. Tetapi di sisi lain ada peperangan rohani di sana terjadi. Ada peperangan rohani, ada iblis juga yang berperan, sehingga iblis mempengaruhi Daud sebagai pemimpin di sana. Bagaimana iblis gencar untuk menggoda Daud, sehingga Daud terbawa arus. Seringkali kekuatan dan juga jabatan atau kekuasaan sangat mempengaruhi dalam mengambil suatu keputusan. Ya, Daud terbujuk iblis untuk membanggakan diri pada kekuatan militer. Daud terbujuk oleh iblis, bukan membanggakan Tuhan yang selama ini memberi kemenangan-kemenangan. Jadi di sana sih, di sisi lain Daud itu bermegah. Bukan karena Tuhan, tapi karena dia boleh dikatakan di sana membanggakan dirinya. Ya, lihat. Tuhan pun tidak berkenan kali ini. Tuhan memberi 3 pilihan hukuman kepada Daud. Ada 3 pilihan hukuman. Yang pertama adalah 3 tahun kelaparan. Bayangkan, ini pilihannya. Apakah Anda mau 3 tahun kelaparan? Ya. Yang kedua, 3 bulan dikejar-kejar musuh. Ini satu hal. 3 hari sampar. Ini pilihan. Inilah kalau kita melihat bagaimana pilihan-pilihan ini pada saat Tuhan mengatakan pilih salah satu. Ini sungguh berat, ya. Teramat sulit bagi Daud untuk memilihnya.
Ya, sulit sekali. Mana yang mau dipilih? Gak ada yang boleh dikatakan pilihan yang menguntungkan dirinya. Ini sangat sulit dia memilih. Namun kemudian pilihannya adalah menyerah kepada tangan Tuhan. Nah ini salah satunya, dia ada penyerahan kepada Tuhan. Yang selama ini menjadi andalannya. Ini sikap Daud. Daud tidak memilih, tapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Musibah pun terjadi dalam 3 hari saja. Boleh dikatakan 70.000 orang tewas oleh sampar. 70.000 dalam 3 hari. Wah, ini luar biasa. Mungkin saat itu kuburan penuh. Kuburan penuh karena apa? Karena banyak kematian terjadi. Ini bisa terjadi dalam perjanjian lama. Kalau kita aplikasikan dalam saat ini, ya, kejadian-kejadian yang saat terjadi pada saat ini, kalau kita lihat di sana, pada masa ini dunia sedang digoncang oleh sampar yang disebut COVID-19. Ini, kalau kita lihat dunia lagi gempar saat ini. Peristiwa yang dulu terulang kembali pada tahun 2000 ini. Dari 2020 sampai 2021 ini sangat boleh dikatakan menggemparkan. Dari 2019 boleh dikatakan sana. Kita lihat dunia pun diperendahkan. Ya, kita lihat bagaimana keadaan dulu saat ini. Ketakutan masyarakat umum luar biasa. Ada ketakutan. Saya nggak tahu di balik itu apakah iblis bekerja saat ini. Karena ketakutan yang luar biasa terjadi. Segala tatanan kehidupan, bahkan norma-norma yang ditetapkan oleh Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Alkitab, banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Kita lihat kembali. Apa yang ditulis dalam Alkitab, apa yang diatur, sehingga saat ini boleh dikatakan tidak terlaksana. Nanti ada contoh-contoh. Mental, ya mulai. Emosi, kejiwaan, umat manusia tergoncang, hebat. Ini masalahnya saat ini. Mental saat ini. Emosi saat ini nggak stabil. Kejiwaan umat manusia tergoncang. Ini kalau kita lihat yang terjadi pada saat ini. Hal ini tentu terbilang perang rohani untuk zaman ini. Ada peperangan rohani. Peperangan rohani itu harus kita lakukan saat ini. Ini bisa terjadi di zaman Daud, bisa terjadi di zaman saat ini juga. Ada peperangan rohani yang terjadi. Peperangan rohani itu kita lakukan, musuh kita tidak nampak saat ini. Seperti kami saat ini ada peperangan rohani. Peperangan rohani, apakah kita takluk atau kita menang? Ya, kesaksian saya gitu. Anak saya, istri saya tertular COVID. Ini suatu peperangan. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Supaya saya jangan terpapar ini. Ada suatu peperangan terjadi. Akhirnya Tuhan menolong saya. Tidak terpapar COVID. Ini masalahnya. Ada peperangan. Ya. Saya tinggal satu tempat. Di tengah-tengah orang yang terpapar. Di sana Tuhan menolong. Ini satu hal. Peperangan rohani itu. Ada satu peperangan yang harus kita lawan. Kita doa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah ini yang harus kita lakukan saat ini. Bagaimana kita di tengah-tengah situasi yang kita berperang saat ini. Apa kita? Kadang-kadang pada saat kita mengandalkan iman kita dianggap bodoh. Kita dianggap katakan, itu mah. Sekarang itu iman mana? Kadang-kadang itu melemahkan iman. Kalau kita baca di grup WhatsApp, semua orang saat ini
membuat orang takut. Membuat orang takut saat ini. Tidak lagi saat ini memberitakan tentang hal-hal rohani yang bisa menguatkan. Tetapi yang bisa melemahkan. Menyebarkan kematian. Menyebarkan ini. Ini yang terjadi. Ibadah komunitas tidak bisa dilaksanakan. Nasihat firman Tuhan tidak bisa diwujudkan. Ini yang mempengaruhinya. Akhirnya apa? Ibadah komunitas tidak bisa dilangsungkan. Ini. Beribadah kita ini nggak kumpul lagi, ya kan? Ibadah komunitas ini nggak bisa lagi digunakan gereja atau gedung gereja. Bahkan saat ini ibadah orang-orang Kristen saat ini santai benar. Ya, ibadah. Adanya nggak mandi lah, ada masih di tempat tidur lah. Jadi persiapan hatinya boleh dikatakan sudah kurang. Ya, pokoknya udahlah, asal aja mendengar firman Tuhan, asal ada beribadah, cukuplah. Kan saya udah dengar. Tapi kalau pada saat kita datang ke gereja, siap. Pagi-pagi sudah bangun, sudah mandi, sudah siap-siap. Pergi gereja, siapin persembahan. Nah ini. Tapi saat ini kalau kita lihat, ini satu hal peperangan rohani. Mulai orang saat jalan sini, mulai orang jauh dari Tuhan. Walaupun mendengar. Ya. Akhirnya tidak ada kesembuhan. Ini karena itu dikatakan dalam Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah mendekat. Ini. Tetapi hal ini mulai. Pertemuan-pertemuan itu mulai pudar. Diganti dengan apa? Mulai. Ya kan? Diganti dengan tatap muka gitu. Ini pun. Ini sangat mempengaruhi. Ini satu hal yang terjadi, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Ya kan? Orang sudah mulai. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat, kunjungan kerabat, saudara, seiman, terkendala. Ya. Sehingga tidak bisa meladani kebiasaan para rasul. Ini sudah terjadi. Kunjungan kerabat ini mengunjungi saat ini takut. Ya kan? Mau kunjungi Bu Adik susah juga. Bu Adik juga takut, saya juga gitu kan. Ini terjadi. Ada yang sakit mau dikunjungi. Gak boleh. Ini kunjungan sudah mulai dibatasi. Dibatasi. Tapi dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 32. Pada waktu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ini akhirnya saat ini kunjungan itu sudah jarang terjadi. Karena itu ada kesembuhan dikatakan melalui apa? Online. Ya. Doakan melalui online. Ini mulai. Ini saya pikirkan ini peperangan rohani. Ada pembatasan. Sehingga mulai ada jarak. Ya. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di lidah. Kata. Dia berkunjung ke rumah-rumah. Ada kunjung. Satu hal yang mulai hilang dari kita. Ini. Saudara yang sakit tidak bisa dikunjungi. Saudara yang sakit tidak bisa. Apalagi saat ini, pandemi saat ini. Kalau kita kunjung nggak berkhidmat katanya. Ya kan? Saudara yang saya tidak bisa dikunjungi lagi. Ya. Oh gimana katanya. Yang sakit. Akhirnya apa? Yang sakit itu merasa sendiri. Kadang-kadang sehingga dia merasa ditinggal sendiri, akhirnya apa? Imunnya menurun sehingga dia
tambah sakit. Ini saat-saat terjadi, ya. Karena itu Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 33. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nah, ini kunjungan yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ini dia kunjungan yang sakit. Tapi sekarang kalau kita lihat, nggak bisa lagi kunjungan yang sakit. Ya. Yang sakit itu biarlah. Jadi di sini membangun bagaimana peperangan kita antara pribadi dengan peperangan antara kita dengan iblis, ada peperangan rohani. Karena itu dalam Efesus sana kata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada peperangan saat ini, peperangan rohani terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di sini kalau kita melihat, melayat saudara yang meninggal pun dinilai tidak bijaksana. Ya, apalagi oleh yang sudah senior. Nggak bijaksana saat ini. Orang yang sudah mati gitu. Nggak ada. Takut semua datang. Ya, ini terjadi. Terjadi pada saat kakak saya meninggal itu. Cuman saya yang ke kuburan. Mendoakannya ini. Ini ada ketakutan. Ketakutan ini terjadi. Sehingga pada saat seperti ini, paling sedih. Orang-orang seperti itu yang meninggal, seperti dibiarin aja. Akhirnya ini satu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruangan atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Bagaimana juga yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus? Mereka berkunjung pada saat Dorcas meninggal. Mereka datang menghibur. Ya, kalau saat ini yang sudah tua lah, nanti ini bijaksana lagi. Ini bisa terjadi hal seperti itu. Ini suatu peperangan yang kita lihat. Nah di sana, bahkan sekedar berjabat tangan pun tidak lagi dianjurkan, apalagi saling memeluk sebagai wujud melepas kangen harus dihindari. Berjabatan tangan. Ya. Sekarang ada salam koboi, ya, salam tempel. Ini bisa terjadi saat ini kan? Enggak. Boleh dikatakan, enggak lagi mau berjabatan tangan. Akhirnya saling mencurigai. Nah inilah yang dikatakan yang diinginkan oleh iblis. Sehingga tidak akrab lagi. Enggak lagi bisa bergandengan tangan, berjabatan tangan. Ini pas menjelang akhir zaman. Bergandengan tangan bisa lagi saling udah cuman seleho sekarang ya. Nah, keduanya memang ingin jabat tangan. Nah, tapi nggak bisa. Udah jadi jauh, udah gini, ya gimana kita untuk nyalanya lagi, ya udah gini, udah duluan gini kan, oh salah, ya apalagi yang kita temui orang yang penakut lagi, wah udah menghindar jauh, ini terjadi, ya belum apa-apa udah dia langsung, sehingga kita sedih saat ini, kalau orang menafsirkan kita pembawa virus. Ini mau dekat, wah ini virus. Ini mau dekat, ini virus. Jadi saat ini orang curiga. Disangkanya kita virus.
Nah ini terjadi. Sehingga orang pada saat kita datang, orang sudah lari. Ini satu hal. Ini enggak terjadi di mana-mana, di sekolah-sekolah teologi seperti itu. Ya, di gereja di mana? Saat ini kita ini sebagai virus yang dikatakan oleh ibu supaya kita itu dianggap virus. Ini kan. Jadi orang udah ngatur jarak 1 meter, ya, nggak boleh dekat-dekat. Apalagi suami istri sekarang kan, apalagi istri dan juga suaminya saat ini, kamu 1 meter nggak boleh. Nah ini satu hal, pakai masker gitu kan. Nah ini sangat kita ini seperti virus. Ya dimanapun kita udah seperti virus. Nggak boleh pegangan tangan di rumah satu, harus jaga jarak, ya kan? Tuh istri saya 1 meter gitu kan. Nah ini satu hal terjadi saat ini. Jaga jarak gitu satu dengan lain. Ya pulang ke rumah langsung cuci tangan, udah cuci tangan, pakai masker. Nah ini satu hal. Sehingga apa? Sehingga kita itu mulai meragukan Tuhan dalam hidup kita. Memang dalam satu sisi kita berjaga-jaga, tetapi di sisi lain kita semakin di saat-saat seperti ini kita mengandalkan Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan sudah atur. Tuhan sudah jaga semua. Kenapa? Kita sayang di dunia ini. Tuhan ini saya masih muda ini Tuhan. Kalau saya kena mati gimana? Ya kan? Kadang-kadang kita pikir seperti itu. Ya kalau udah mati, kalau kita percaya Yesus di surga lebih enak kan? Nah ini kadang-kadang ditakuti. Hal kematian itu ditakuti. Padahal kalau kita melihat di sisi lain, untuk apa kita ini bertahan di dunia ini? Kalau Tuhan kasih hidup, kita melayani lah. Ini terjadi. Inilah buah dari serangan iblis zaman ini. Inilah buah serangan iblis. Jadi jangan kira iblis juga saat ini ya aktif gitu. Iblis itu bukan pasif tapi aktif. Iblis itu tetap bekerja seperti di dalam Kejadian pasal 3 terus bekerja sampai saat ini. Dia ingin mencari orang-orang yang mau ditelanjur. Karena itu dalam 1 Petrus itu dikatakan 5 ayat 8. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia terus berjalan-jalan, trapping dia terus jalan-jalan, mencari orang yang dapat ditelanjur. Nah inilah yang terjadi saat bagaimana iblis berperan. Wah, luar biasa. Sehingga dikatakan kelihatannya iblis telah memasuki segolongan manusia yang gila kekuasaan. Yang bangga akan kekuatan intelek dan finansialnya. Ini yang terjadi. Iblis mempengaruhi apa? Mulai saat ini orang dikuasai segolongan manusia yang gila kuasa. Gila kuasa saat banyak. Ia ingin berkuasa. Banggakan kekuatan intelektualnya. Orang-orang yang pintar. Orang-orang yang kaya. Kan banyak saat ini. Karena itu di prank-prank itu banyak orang memamerkan uang-uangnya. Orang lihat ini. Tapi nggak bayar pajak gitu kan. Nah, ini satu hal. Inilah yang terjadi saat ini. Inilah kalau kita melihat saat ini. Iblis kekuasaan itu karena kekuasaan orang berkelahi. Ya. Kekuasaan itu sangat mempengaruhi. Ya. Mereka berupaya untuk lebih kuat lagi mencekram dunia ini. Ya, kalau kita lihat. Karena itu dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan, kalau ayat 15, kalau kita cinta akan dunia ini, kita akan diikat. Ya kan? Itu banyak orang kan milenial, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Gimana hidupnya 1000 tahun?
70 tahun aja udah peot-peot gitu kan. Udah mulai sakit pinggang lah, mulai sakit lutut lah, mulai sakit inilah, vertigo lah, asam urat lah. Nah ini mulai terjadi. Ya kan? Sebentar sakit perut lah, sebentar ini dialami, ini wajar. Kenapa? Ya kita dibuat dari tanah, akan menjadi ke tanah gitu. Ini salah seperti ini satu. Dunia ini menawarkan. Menawarkan apa? Menawarkan supaya kita betah tinggal di dunia. Karena ini sekarang ini orang senangnya mengurung diri. Ya. Ya ini. Inilah sampar ini bukanlah penyakit biasa. Yang telah banyak pihak yang menyimpulkan sebagai wabah yang direncanakan. Sebenarnya ini ada satu. Bisa juga ini wabah yang direncanakan. Kalau kita melihat pada saat ini, WHO itu mau datang ke Wuhan itu masih belum dikasih, mau penyelidikan. Ini satu hal, ada satu hal ini. Maka lahirlah istilah pandemik. Ini saat ini. Wabah itu istilahnya pandemik itu. Karena itu bisa terjadi. Nah ini, seorang sutradara membuat cuplikan film yang sudah dirilis pada tahun 2011. Lalu berjudul apa? Berjudul dikatakan Shenzhen. Nah, ini bagaimana ini dikatakan dibuat oleh seorang sutradara ini? Bagaimana artinya itu? Bagaimana dikatakan penularan? Ini dibuat penularan ini boleh dikatakan sudah dipilihkan. Kalau kita melihat di sana, hal yang dituturkan dalam film ini mirip sekali dengan wabah COVID-19 saat ini. Anda, Bapak Ibu bisa menonton ini. Ini ceritanya bagaimana seorang pengusaha Amerika, dia pergi ke Tiongkok. Ya, pada saat dia di Tiongkok itu kena wabah, dia pulang ke Amerika. Nah, ternyata dia terpapar begini, sehingga juga menularkan di Amerika. Nah, ini terjadi. Ini diramalkan tahun 2011. Terjadi saat ini 2021. Ini 10 tahun. Ini yang difilmkan ini terlaksana gitu. Seperti sudah ada suatu dibuatkan gitu. Apakah hal ini kebetulan? Kalau itu satu pertanyaan. Apakah hal ini kebetulan? Ataukah penulis ceritanya saat ini bernubuat yang terwujud hampir 10 tahun kemudian? Nah, ini. Bisa juga kalau kita melihat ini suatu rekayasa. Satu rekayasa yang terjadi saat ini kalau kita menyaksikan. Ya. Kalau saya baca lagi dalam Wahyu, sudah mulai saat ini. Penyatuan mata uang. Saat ini vaksin harus diwajibkan. Anda ke mall harus menunjukkan identitas vaksin. Apa ini suatu peperangan rohani? Karena itu kita sebagai anak Tuhan, ya, kita harus siap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Jangan selalu buka yang menyangkut dengan apa? Menyangkut dengan pandemi COVID ini. Supaya hidup kita tenang. Lebih baik Anda nggak usah buka handphone. Anda datang kepada Tuhan, Anda lebih banyak baca Alkitab saja. Supaya hati Anda tenang. Kalau Anda selalu lihat WhatsApp itu atau handphone, Anda makin ketakutan. Karena ini ada suatu peperangan rohani. Lebih Anda sekarang lepaskan itu, baca Alkitab sekarang. Supaya hati kita dipenuhi oleh iman.
Sehingga pikiran-pikiran kita mulai dikendalikan oleh firman Tuhan. Bukan dikendalikan oleh dunia ini, tetapi oleh firman Tuhan. Ini yang terjadi. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak juga pendeta-pendeta, banyak juga orang-orang yang mulai menyebarkan obat-obat COVID ini. Enggak dikatakan obat COVID itu datang kepada Tuhan, enggak. Ada inilah, ada minum pakai daun inilah, ada ini semua diceritakan. Sehingga orang banyak kebingungan. Tapi coba kita arahkan satu. Supaya penyembuhnya adalah Yesus Kristus. Sudah mati di salib. Untuk apa? Untuk menanggung semua sakit penyakit kita. Nih, sakit penyakit kita. Kita tawarkan. Obatnya apa? Obatnya firman Tuhan. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan, hati kita tenang. Disitulah kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh belajar kembali bagaimana Musa, bagaimana Daud dipengaruhi, bahkan dibujuk oleh iblis, sehingga dia membanggakan diri. Bahkan ingin menghitung seluruh orang Israel. Sehingga itu tidak baik di mata Tuhan. Karena kekuasaan membuat dia lupa. Karena kejayaan membuat dia lupa. Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu. Supaya kami jangan melupakan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kami. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Kami terus hanya berharap kepada Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami kuat Tuhan. Menghadapi segala sesuatunya. Sehingga kami tetap menjalankan firman Tuhan. Di dalam hidup kami. Kami tidak mau mengikuti jalan dunia ini Tuhan. Tapi kami mau mengikuti jalan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga setiap peraturan-peraturan atau norma-norma yang diberikan oleh Tuhan kepada kami, terus kami jalankan. Terima kasih. Berkatilah Tuhan firman-Mu pada saat ini. Sehingga memberikan kekuatan pertolongan kepada kami. Biarlah segala pujian kami, segala syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Ri. Terima kasih untuk Pendeta Saud membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya di sini. Kiranya Pendeta Saud Tuhan terus tetap berkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap apapun yang Pendeta Saud kerjakan, dan keluarga pun semakin diberkati dan diberikan kesehatan selalu. Dan saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya persilakan kepada yang bertugas. Saya persilakan kepada yang bertugas membawakan warta. Bisa Bu Ade ke depan saya. Oke. Ya. Saya bikin. Ya rekan-rekan, ini persembahan. Terima kasih untuk jemaat yang boleh menyampaikan persembahan atau perpuluhan melalui transfer ya, karena kita tidak bertemu secara onsite gitu. Kemudian buat jemaat yang mau menyampaikan persembahannya, yang mungkin masih belum tahu, kiranya bisa mentransfer ke rekening OCBC NISP dengan nomor yang sudah tertera. Oke, terima kasih buat persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pengumumannya adakah sudah tertera, Indri? Ya, untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus. Oke, ada yang sudah lewat ini ya, tanggal 4, tanggal 5, ada Pendeta Alex dan juga Leo. Sehari gitu ya, beriringan.
Tuhan Yesus memberkati, terus memberikan kelimpahan berkat sukacita, pertambahan usia menjadikan lebih luar biasa gitu ya. Kemudian ini ada kembar hari buat Ibu Anita dan juga Samuel. Samuel ada di sini ya. Pangihutan si Hombing. Saya tadi baca Samuel P-nya siapa ya? Dan terjawab sudah gitu ya. Selama ini cuma taunya Samuel gitu ya. Samuel si Hombing, P-nya nggak tahu. Dan tanggal 18 nanti kita juga boleh bersukacita karena kedua rekan kita, saudara kita juga boleh berulang tahun. Tentu hal yang sama. Tuhan memberikan sukacita di pertambahan usia, hikmat Tuhan dan kebaikan Tuhan terus melimpah. Kiranya Tuhan memberkati. Oke, kemudian selanjutnya. Oke, minggu depan jadwal pelayanan saya ya, memimpin pujian, warta jemaat dan doa syafaat. Pendeta Nelson, mungkin silahkan berkolaborasi saja ya, apakah Pak Saud ataukah Pak Nelson. Oke, khotbah oleh Pendeta Yopi di Radio Sevi 103,5 FM setiap minggu pagi pukul 9 masih terus bisa kita dengarkan. Karena kita ibadah, mungkin kita bisa dengarkan di sore harinya ya Pak ya, atau di malam harinya gitu ya. Oke, kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita terus doakan bagi bangsa dan negara. Kita juga doakan untuk gereja kita. Kemudian kondisi pandemi ini yang tentu seperti tadi Pendeta Sautia sudah sampaikan mempengaruhi banyak hal gitu ya. Ruang gerak kita tidak bisa seperti biasanya, tapi kita tetap meminta supaya kondisi ini tidak menjadikan kita menjadi lemah dan patah, tapi justru menjadi satu kesempatan untuk kita melihat hal yang jauh lebih baik lagi. Kita juga akan doakan untuk pelayanan misi Pendeta Nelson di Kuningan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan jemaat, dan juga jemaat yang sudah lama tidak hadir gitu ya. Kita terus doakan untuk kesehatan Bapak Gembala dan juga jemaat yang lain yang mengalami kelemahan tubuh tentunya ya. Oscar bagaimana Pak Yopi? Sudah lumayan. Puji Tuhan. Operasinya berjalan lancar ya Pak Yopi ya? Belum mau. Oh belum. Dia kan kena lagi COVID, jadi dia istirahat 2 minggu lah. Oke. Makanya Kita dia mau dibawa sama Dora ke rumah sakit, mau dioperasi, tapi ternyata di sana diperiksa. Jadi dia ada di karantina lah. Ya sama ya kondisinya berarti ya sama Natali juga ya, masih belum bisa proses ya Pak Saud ya, masih harus isoman dulu ya. Isoman hari Kamis di ini PCR. Oh hari Kamis ini. Hari Rabu. Ya. Kenapa Pak Saud? Di PCR. Oh oke. Ya. Nah, ya kita doakan juga. Kalau sudah positif langsung ke negatif. Negatif. Oh. Ya sudah positif hilang pandeminya ya. COVID-nya ya. Oke. Ya kita doakan ya rekan-rekan untuk Oscar juga, khususnya Oscar dan juga Natali dan kita semua supaya perlindungan Tuhan tetap terus ada. Kemudian kita juga akan doakan untuk yang lain. Pak Pur sudah luar biasa hari ini sudah bertugas ya Pak Pur. Tuhan sudah pulihkan ya Pak Pur. Ibu Pur gimana? Ya. Sudah, terima kasih. Puji Tuhan ya. Kita juga akan terus doakan untuk Ibu Andrea, si Lili dan juga Deborah terus dalam pemulihannya sudah terus lebih baik ya Deborah. Puji Tuhan Bu, sudah sembuh, sudah pulih, sudah kerja juga. Rekan-rekan kita akan satu di dalam doa, biarkan kita boleh bersehati, saling mendoakan setiap pokok doa yang boleh kita bawa kepada Tuhan. Kita akan satu di dalam doa.
kepada Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami membawa setiap beban kami membawa setiap pergumulan kami membawa setiap kerinduan hati kami kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu bahwa kepada Engkau saja kami bisa berserah dan menyerahkan segala sesuatu yang boleh kami alami. Kadang-kadang banyak hal yang kami inginkan tidak kami capai, apa yang kami harapkan justru itu tidak kami dapatkan, tetapi di atas semuanya itu kiranya kami boleh tetap belajar bahwa apapun yang kami alami, apapun kondisi yang kami terima, Allah tetap pegang kendali atas kehidupan kami. Dan hari ini kami terus menyerahkan Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk pemimpin kami, Presiden, para staf jajarannya, para menteri, kiranya mereka menjadi orang-orang yang punya tanggung jawab dan punya pemikiran hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka mengerjakan setiap apa yang harus dikerjakan dengan baik dan memikirkan betul bagaimana bangsa ini bisa menjadi lebih baik lagi. Kiranya hikmat Tuhan juga ada bagi mereka. Dan kami terus menyerahkan juga Tuhan untuk keluarga kami, gereja Menara Pengharapan. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir bagi kami. Engkau memulai sesuatu yang baik dengan kami. Engkau memproses kami juga dengan banyak hal, pengalaman-pengalaman yang baik. Dan kami juga bersyukur karena kami pun bisa melewati pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak baik kami pikirkan, tetapi kami bersyukur karena kami boleh sehati dan kami boleh menjadi satu keluarga yang boleh Tuhan dampingi dan Tuhan hadir bagi kami. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus bertumbuh dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih-Nya Tuhan. Kami mau menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Engkau yang hadir. Kalau selama ini Tuhan hadir, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, maka kami sangat percaya bahwa Tuhan pun hadir untuk rekan-rekan kami yang saat ini mungkin masih di dalam kelemahan tubuh. Secara khusus kami berdoa juga untuk Oscar dan juga Natali yang masih harus isoman karena terpapar COVID ini, dan Tuhan mengizinkannya. Mari Tuhan, kiranya kekuatan Tuhan, semangat yang daripada Tuhan terus ada bagi mereka sambil mereka menunggu masa isoman ini boleh selesai. Dan kalau Natali hari Kamis nanti akan tes PCR, kiranya Tuhan Engkau hadir sehingga tes ini boleh mencapai hasil yang diinginkan sehingga dia boleh melanjutkan proses untuk operasi tiroidnya. Kiranya Tuhan juga yang hadir bagi Natali dan keluarga. Itu juga untuk Oscar, Tuhan. Kalau dia masih belum bisa melanjutkan proses operasi karena masih juga harus isoman, kiranya Tuhan juga hadir bagi dia sehingga pada waktunya Tuhan dia bisa dioperasi dan operasi itu boleh berjalan dengan lancar dan semuanya boleh ada di dalam pendampingan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk juga rekan-rekan kami yang lain yang sudah Tuhan pulihkan. Ada Ibu Saud, Ibu Pur, Pak Pur, dan juga anak-anak boleh di dalam kondisi yang Tuhan pulihkan, Samuel juga, Deborah, kami semua Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, tetapi Tuhan sudah memulihkan, kami mau bersyukur karenanya, dan kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan terus menolong dan mendampingi kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk rekan-rekan kami yang sudah melewati masa pertambahan usia. Terima kasih untuk Alex, terima kasih untuk Leo, terima kasih untuk pendampingan Tuhan. Kembali 1 tahun Tuhan tambahkan bagi mereka, penyertaan Tuhan, pendampingan Tuhan, pengalaman hidup yang Tuhan berikan. Dan biarkan dengan melalui pertambahan usia ini, mereka boleh semakin melihat bahwa mereka hidup bersama dengan Tuhan, ada di dalam jaminan Tuhan, dan mereka boleh bersyukur karena anugerah Tuhan. Begitu juga untuk rekan-rekan yang akan berulang tahun, kiranya Tuhan juga yang hadir bagi mereka sehingga sukacita mereka tidak menjadi hilang karena kondisi-kondisi yang mungkin tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan juga untuk pelayanan Bapak Nelson di Kuningan, kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan, kemampuan, setiap hal yang boleh disampaikan, firman yang disampaikan kami percaya bukan menjadi firman yang mati, tetapi firman yang hidup yang boleh membangkitkan
satu pengalaman pribadi bagi orang-orang yang dilayani sehingga mereka boleh mengambil satu keputusan untuk menerima Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat Pak Nelson sehingga masih dengan semangat yang daripada Tuhan, dia boleh terus menjalani untuk tugas misinya ini dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan dan juga perlindungan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan berkarya, kiranya Tuhan Engkau yang melindungi kami semua, tutup bungkus kami dengan kasih setia Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang masih ada saat ini, dan kami percaya Tuhan juga hadir bagi kami. Untuk jemaat yang sampai saat ini mungkin masih belum bisa bergabung bersama dengan kami tidak tahu, tetapi kiranya Tuhan yang menolong supaya di minggu-minggu berikutnya kami bisa bersatu hati dan kami bisa dipersatukan di dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk apa yang Tuhan buat, bersyukur untuk kehadiran Engkau atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami menyerahkan semuanya. Amin. Masuk pengakuan iman, Rasuli. Mari kita mengatakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga Pak Alek yang akan pindah rumah. Biarlah Tuhan juga memberkati rumah yang akan mereka tinggali. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga ada damai sejahtera pada saat mereka tinggal di rumah itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga mereka ingin juga membeli rumah itu tapi belum cocok harganya. Karena itu pada saat nanti Pak Alek berbicara, biarlah Tuhan juga supaya juga yang punya rumah bisa menurunkan harganya. Kami serahkan keluarga Pak Alek di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bu Aden yang tertunda sidangnya karena ada pelajaran satu yang belum diikuti. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Kami tahu semua itu rencana Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan juga memberikan sukacita damai sejahtera kepada Bu Aden Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan mundur dari ibadah ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati kami pada saat ini. Jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pulang ke kamar masing-masing.